Ini satu pesan yang menurut gue positif. Kalau misalnya lo nganggur, ya jangan nganggap itu jadi sesuatu yang negatif terus. Karena kalau lo nganggur, lo bisa bikin macam-macam. Iya benar. Dan semua yang gue lakukan, semua yang gue bikin itu bisa karena gue nganggur. Siap. Siap. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Doci Sadega. Halo. Gini. Oh gitu. Iya nih. Jadi kita mau ngobrolin apa? Nggak ngerti sih, gue juga di sini gitu kan, nembak tadi datang sini, ayo gue berangkat aja gitu. Iya, tadinya kan mau ya udah jadwalin kapan? Jumat ini, Jumat besok, hari ini aja. Soalnya paling malas tuh kalau misalnya janjian sama orang kan harus ngeliat kalender dulu. Betul. Tapi kalau misalnya hari ini kan udah tahu nih hari ini mau ngapain. Iya. Ntar kalau dijanjiin ya udah Jumat besok, taunya Jumat besok udah janji sama orang lain. Betul. Kelupaan kan. Iya. Ya, jadi di sini. Nggak, tapi ini paling keren sih maksud gua. Nggak gini, Chicken Ball ini udah jalan. Sebenarnya gini, gua udah banyak banking sebetulnya episode podcast ini ya. Terus memang ya pas begitu teman-teman yang di Jakarta itu memang agak sulit mencari jadwal. Kalau gua pas lagi di Bandung itu dari pagi minta sore bisa tuh, atau besoknya langsung dan cepat. Tapi kalau yang teman Jakarta emang agak lama. Nah, takutnya gitu kalau misalnya janjiannya 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan, itu kemungkinan cancel itu banyak banget. Oke. Iya. Soalnya ya namanya meeting di Jakarta kan cuma bisa 1 hari 1 ya. Kalau Bandung tuh bisa diselipin gitu. Sehari bisa 4. Jadi ya gue ada slot kosong nih sore, ya udah deh yain aja. Iya. Belum lagi jaraknya jauh-jauh. Jaraknya jauh-jauh. Iya kan? Harus tol, harus macet. Belum masalah. Masalah yang tiba-tiba ada. Unpredictable di Jakarta ya. Oke teman-teman nih, gue sekarang ada di kantornya 199. Jadi memang kesini gue janjian sama Doci. Di sini memang kita membicarakan 199. Karena jujur aja sih ya, gue cukup penasaran dengan 199 ini ya. Kita mungkin kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga 199. Terus gue juga ada beberapa gue lihat podcast yang di podcast Hancur kalau nggak salah tentang 199 itu ya. Jadi memang ada sedikit bayangan dari situ. Tapi boleh dong gue ngulang lagi ya. Maksudnya si recap. Iya, 199 itu yang nyebutnya menurut tuh 199 ya. Kalau gue kan 1999. Iya, 1900 ya kan. Nah, kenapa lu menulis 1999 itu ya, tahun itu, dan kenapa nyebutnya 199? Oke. Kalau gue sih lumayan concern sama urusan legal sebenarnya, sama yang urusan berbau hak intelektual. Jadi dari pertama, gue tuh sebenarnya pengen bikin brand yang semuanya angka. Dan era dimana gue tuh ngertinya dengerin musik banget, terus ngeliat sadar fashion karena waktu itu mulai baca majalah-majalah dari Jepang segala macam, terus bisa menghargai yang orang bikin secara clothing. Itu era dimana 99 menuju ke 2000, dimana waktu itu dengerinnya dari Beastie Boys menuju ke Limp Bizkit, hit metal ya. Itu kan mulai itu, wah ada brand namanya Tribal, wah ada brand namanya ini, ada Stussy, ada ini. Itu era-era itu tuh. Nah gue tuh pengen satu brand yang DNA-nya tuh dari situ. Terus kan kalau 1999 tuh udah pasti ya, pas gue cek dari hakinya juga nggak bisa nih didaftarin orang. Tapi gue suka nih, dan di 1999 itu ada 9-nya ada 3. Dan gue suka banget angka 9. Itu 9 tuh angka perfect menurut gue, karena berapa aja kalau dikali 9 itu kalau dijumlah pasti harusnya 9. Misalnya 9 kali 9 81, 8 tambah 1 9. Jadi semuanya berbalik ke 9 lagi. Doci sang pemikir. Terus gue tuh mikir gimana caranya supaya gue tetap bisa nih brand gue namanya si 1999 tapi aman secara legal. Ya udah langsung kepikiran itu 199. Penyebutannya dibedain aja, tapi itunya sama angkanya sama 1999. Karena kalau 999-nya udah ada. 999 as a brand udah ada. Hakinya udah ada ya. Kalau nggak salah ada satu studio advertising di Kemang, ada yang namanya 999 doang. Walaupun beda kelas.
walaupun borderless tapi nggak enak aja kalau misalnya tiba-tiba dia bikin merchandise kan bakal kompleks sama gue. Bayar. Iya. Ya udah akhirnya sih One Triple Nine. Gitu. Kalau dibalik jadi 661. 661. Jadi 6 nama itu cuma ada satu. Aduh, gimana sih? Takut salah ngomong gitu. Iya. Enggak kayak kemarin gue ke si Ipam Evil, ternyata kalau balikin live. Iya. Ya kan, maksudnya gue juga ya fun fact, gue baru tahu itu juga gitu. Jangan-jangan ini juga ada subliminal seperti itu. Iya. Terus kan kalau penulisannya sih banyak yang 199 langsung ya, One 999 ya. Jadi memang lu juga edukasi untuk ke si konsumennya bahwa ini nyebutnya seperti ini loh gitu kan. Karena kan kadang-kadang kita komunikasi nama brand itu kan sulit ya, Cia. Yep. Ya kan. Nah terus yang gue dengar juga artikelnya juga pakai angka. Itu sama tuh pasti tuh, serumit itu juga tuh. Enggak sih, kalau artikelnya sendiri idenya adalah jadi ini jadi setiap produk gue tuh ada kategorinya masing-masing. Tergantung berapa jumlah digitnya, itu akan menentukan harga. Misalnya digit 3 digit 3 itu kayak gue ada artikel 754, terus ada 268, 168. Nah yang digit 3 itu berarti range harganya 400 sampai 500. Digit yang lebih banyak lagi, digit 4 misalnya 5464. Nah itu dari 200 sampai 300. Jadi semakin banyak digitnya semakin murah. Sekarang berarti udah berapa digit sampai 4 ya? Sekarang lagi develop 6. Murah banget dong. Jadi 100-an. Oke. Bener nggak ya? Iya, 100-an. Karena yang digit 5 itu sekarang 200-an. 288. Oke. Oh berarti range awal pertama keluar harganya berapa sih? Yang 754 yang pertama itu harganya 495. Yang kalau misalnya ditambah itu pasti 9. Si seri itu. Semua artikel gua kalau ditambah. Misalnya yang 5464 tuh 333.000. Iya. 333 3 tambah 3 tambah 3 9. Mikir lagi. Ini sebenarnya apa ya? Idenya adalah ya supaya emang ini brand yang gue bikin secara detail perhitungannya. Iya. Tapi nama artikel dengan numbers itu cukup sulit ya ngingetnya ya. Iya, akhirnya dicari ininya apa? Kayak misalnya 754 itu kan kode area Cinere. Oke. Iya. Itu kayak not gue. Ini gue bikin karena gue dulu besar di Cinere. Gitu. Oke. Itu 9 juga bukan sih? 754 ada jadi nyambung ke 9 juga nggak? Oh enggak. Kalau itunya enggak. Oh beda ya. Beda. Oke. Terus kayak 5464 itu kalau dibaca Saga. Nah Saga itu dulu artikel pertama si 1999 sebelum rebranding. Oke. Emang rebranding kan dulu kan gue 2019 itu bikin si 1999. Cuman ya itu bikin artikel namanya Saga. Nah itu kenapa dulu gue bikin 1999 sebenarnya karena lagi beberapa kali tuh jalan kolaborasi sama sepatu. Yang akhirnya gue pengen belajar sendiri nih gimana sih kalau gue collab sama orang kan gue tap in sama DNA mereka kan. Mereka udah punya visi, udah punya misi, udah punya basic shape dan lain-lain. Tapi gue tuh pengen punya narasi sendiri yang gue punya cerita sendiri di brand gue. Nah itu gue mulai dulu tahun 2019 cuman bikin si artikel Saga itu. Nah terus akhirnya gue rebranding di tahun 2020 yang waktu itu ketemuan juga tuh menghadap ke anak presiden. Minta apa namanya minta dana hibah. Tapi waktu itu juga karena baru mulai juga, terus gue juga masih clueless nih mau diapain. Akhirnya udah gue mundur. Terus agak ada jeda sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue ketemu sama salah satu pabrik di daerah Tangerang. Ngobrol, kenalan, terus akhirnya gue tawarkan gimana kalau misalnya lo punya in-house brand nih, pabrik lo kan kalau pabrik kan bikin barang orang kan. Terus dianya juga kayaknya tertarik banget pengen bikin brand tapi nggak bisa karena nggak tapi pengen gitu, gue pengen banget nih punya brand. Ya udah make it happen, ya udah kita partneran aja.
akhirnya sama si yang gue sharing sama si yang punya pabrik. Jadi sekarang gue punya pabrik juga. Itu kita tuh gini, karena dia partneran sama gue, dia punya brand, ya kan? Tapi karena gue partneran sama dia, jadi gue punya pabrik. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Anjing bolak-balik sih anjing. Di situ jadi slot produksi aman, terus paymentnya juga kan lebih terbuka. Ya kan lu juga tahu uang gue gitu. Pantesan manteman cepet banget modelnya keluarnya ya. Pabrik itu gue bisa nongkrong, terus gue kan udah kenal sama semua tukang polanya sampai yang senior gitu. Ada namanya Pak Cucu sama Pak Agus. Pak Cucu bubuk tuh ya pasti. Iya, ada ide nih Pak, kalau gini bisa nggak? Bisa. Itu gue bikin sampel baru itu sehari bisa jadi. Atau gue nongkrong pagi, sore gue udah megang sampel tuh bisa. Pantesan Wonderful cepet banget modelnya, lu custom. Iya. Gini activation customan kan ada kan? Terus lagi develop gimana caranya supaya di web itu orang bisa custom dari webnya langsung. Iya, warna. Aduh enak banget. Nah itu berarti itu dari selang kita mencari dana hibah kita bertiga itu waktu itu ya? Itu berapa lama? 3-4 bulan lah. Iya cukup lama ya, soalnya kita cepet lost connect juga kan. Grupnya masih ada loh kita itu. Masih ada. Iya. Nah, sampai ketemu si partner lo yang ini itu out of nowhere kah atau memang gimana sih? Kok nemu aja gitu maksud gue ya? Ya lagi ini juga sih. Lagi kebetulan kan gue lagi nyari tempat baru karena pas waktu gue bikin Wonderful Line pertama itu gue ketemunya sama broker. Jadi gue nggak tahu pabriknya di mana, gue nggak pernah tahu prosesnya itu gimana karena dia selalu ngekat di tengah kan, ada middleman-nya. Jadi gue kasih pola ke dia ngasih ke orang, habis itu selang berapa lama sampel jadi dan harga juga kan pasti di markup segala macam kan. Waktu itu kebetulan gue nemu ada pabrik baru, terus Iser juga dapat kenalan orang situ, jadi akhirnya kita kesananya bareng kenalan. Iser kenalan sama orang ini, gue juga kenalan sama orang itu, terus dan nggak ada agenda apa sih, emang pengen kayak gini ternyata pabrik sepatu. Terus udah setelah pulang sama Iser juga, terus masih kontak-kontakan karena rumahnya si partner gue ini juga dekat. Jadi waktu itu gimana ya, gue lupa prosesnya, pokoknya akhirnya kita nongkrong dia ke rumah gue, terus ngobrol-ngobrol. Terus karena nyambung jadi gue sering main ke sana, iseng bikin pola. Iseng bikin pola tapi nggak di branding apa gitu. Pengen tahu prosesnya aja gitu. Terus ya udah, baru habis itu ada omongan, udah kenapa nggak? Gue udah punya brand. Kayak gini konsepnya. Ya udah kita bareng, mau nggak? Dia bilang mau, ya udah. Akhirnya pertama itu rilis Maret tahun lalu. Maret tahun baru ya. Setahun. Dan kebetulan juga gue mulai pertama kali itu 2019 Maret juga. 19 Maret. Bulan Mas. Ada angka lagi. 19 Maret. Oh, rilis pertama itu berarti kan pas pandemi dong. Pas pandemi. Ya kan? Yang setelah rebranding ya. Kalau yang sebelumnya yang Saga itu yang Saga itu sebelum pandemi. Oh, nah kalau Saga itu balik lagi ya. Kalau si Saga itu artikelnya juga belum banyak ya. Belum, cuma 1 doang. Dan itu bener-bener dikirim ke rumah. Terus ruang tamu gue itu udah numpuk sepatu. Gue sempet tanya tuh, lu packing sendiri gitu kan? Gue sempet tanya. Iya. Gitu. Bikin lagi, habis. Terus ini kamu nggak mau ini aja ya, bikin nyawa gudang atau apa, kayak dimarahin istri. Gitu. Berarti si partner ini seumuran dong, masih nyambung? Beda paling 9 tahun kali ya, lebih tua. Anaknya lebih banyak. Iya. Makanya pengen punya brand. Iya, makanya jadi pengen banget punya brand. Oh iya, berarti bisa bilang lucky bastard lah ya. Ya, mungkin karena rajin beribadah. Oh itu benar, lagi bulan puasa ya. PWG bikin ini dong, religi. Tapi agama baru tapi. Nggak boleh gitu ya. Nah itu yang satan itu tetes darah manusia. Ya Allah. Maafkan temanku ini. Ya. Nah, terus berarti sekarang udah ada kantor nih akhirnya kan? Kalau ini baru kantornya atau?
Dari kapan ya? Kan tadinya kan emang semua gudang segala macam kan ditaruhnya di pabrik. Tapi kan akhirnya dia kan pabriknya baru pindah nih. Tahun kemarin dia pindah dari Cikokol pindah ke Cikupa. Terus jauh kan, akses sana jauh. Terus ya udah kita cari di tengah-tengah aja. Akhirnya buka rumah ini 2 tahun. Kenapa di sini? Karena rumah gua sama rumah partner gua ini tengahnya di sini. Dia di Alam Sutra, gua di Jomblo. Ya udah kita buka di Bintaro. Dan harganya juga lumayan, harga pandemi. Dibukanya segini tapi gua nyawanya segini. Gitu. Nah terus berarti karyawan udah mulai. Ya karyawan tadinya pertama awal-awal juga ngantornya masih di pabrik. Dan lu datang ke pabrik tuh, ke Cikokol berarti kan? Cikokol masih lumayan lah, ya 1 exit habis IKEA. Iya, berarti lu ngantor ke sono. Ya karena kalau anak-anak packingnya gitu udah dari sono ya. Di sana. Nah, tapi sekarang kan di sini 4 bulan 5 bulan. Nah ini orang-orang yang tadi pamit pulang itu, yang ada di sono? Satu doang. Yang cewek. Betul ngerek. Yang satu lagi ngerek loh. Berarti udah mulai marketplace di sini dong? Marketplace di sini. Tadinya di sono kan. Nah kalau lu untuk marketplace ini kan sekarang lagi musim ya, masa pandemi ini ya. Dan lu gua tahu ada dari awal pun lu udah website dong pasti. Ada website. Kayaknya Doci Sadiga ini selalu ada website. Iya. Bikin sesuatu ya kan. Karena iya. Ya kan? Nah, terus sekarang ini marketplace lo ada take concern terhadap si marketplace ini enggak? Kalau gue boleh jujur ya, marketplace itu nggak ada yang stabil sebenarnya. Bener nggak? Sekarang ini misalnya lagi quote yang hijau, ya kan? Lagi quote yang hijau, terus kita kayaknya wah gila enak banget nih jualan di hijau. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa inovasinya yang merah tuh bisa ngebalap. Sekarang hijau jadi ya secara performa di bawahnya lah, di bawahnya yang merah gitu. Tapi kita nggak tahu 2 bulan lagi 5 bulan lagi mungkin akan ngebalap lagi. Jadi nggak bisa ya udah deh di ini nonaktifin, jadi harus jalan terus. Beruntungnya di tengah jalan gue nemu satu third party. Ada boleh sebut brand aja kali ya buat orang. Ya toh juga nggak gratis kok kalau emang mau kerjasama ya silakan dibayar gitu. Ada satu namanya Forstock. Sistem ya? Sistem. Jadi dia itu back end dari semua platform jualan. Dari ya semua platform. Jadi bukanya tuh si admin cuma buka si Forstock doang. Di situ nanti kalau ada order dari website, dari channel ini, dari channel di situ udah ada di Forstocknya. Dan kalau misalnya ada penjualan di hijau, otomatis stoknya semuanya hilang satu. Gitu. Jadi nggak usah manual kan kadang-kadang kan orang suka skip kayak gitu ya. Wah yang ini belum turunin. Nah, enaknya si Forstock ya kayak gitu. Jadi semuanya jadi lebih mudah. Makanya admin sales pun gue cuma butuh 1 orang. Iya udah satu itu yang buka itu 1 doang kan berarti. Buka cuma 1. Juga ngebantu. Iya jadi kan itu kalau nggak salah tuh ya, itu memang gue dengar sih memang ada beberapa produk ya kayak gitu ya. Dia itu misalnya, jadi dia akan bikin stok kosong ya. Kalau di sini minta dia tuh ngasih barang ke sana ya. Iya. Ya kan kayak gitu kan, jadi tuker-tukeran gitu. Emang kalau manual satu kan sini kejual sini habis harus nol. Iya kan hitung lagi. Belum lagi kalau misalnya lagi ada promo apa, wah itu ini banget sih, pusing banget. Yang ini masih ada di stoknya, belum diturunin gitu. Jadi itu ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Tapi dari si Ijo, lu channelnya ada apa aja nih? Semua ada. Karena ada Forstock dari ya hajar semuanya. Semakin banyak ya semakin bagus di gua. Ya toh si stoknya pun tetap di gudang pusat juga ya. Stoknya 1 soalnya. Iya, nggak usah dipecah-pecah satu ya. Cuman kalau chat harus buka dari platform masing-masing. Iya. Terus yang paling jago dari yang mana nih penjualannya? Merah sih kalau sekarang. Merah ya. Tapi pas pertama kali itu malah yang hijau. Makanya kan kita nggak bisa nebak. Iya. Tiba-tiba dia mungkin lagi ada banyak budget untuk banyak KOL lagi, naik lagi, balapan lagi. Ya kita kan tinggal nikmatin aja gitu, pergerakan mereka. Tapi lu bencana kalau nggak salah, kalau gue lihat di sosmed ya, itu si Orange. Si Orange ya? Iya. Ya Orange sih, bukan merah. Ya makanya merah. Merah kayaknya Oh iya merah bukan yang itu ya. Iya.
Jadi dari sekian jalan podcast nih, jarang kesebut ya. Si Orange tuh, jadi kayaknya ada seperti ada kerjasama khusus gitu dengan Orange gitu kan? Enggak sih, karena happy sama performance aja. Oke. Karena ya nggak usah disensor lah, ngapain Iya. Soalnya kalau misalnya Tokped nih, mungkin dia kebalapnya sih kalau gue baca ya, banyak fitur yang pelit fitur. Misalnya gini, misalnya Shopee, lo tuh bisa bikin banner tuh nggak usah upgrade apa-apa tuh, lo bisa bikin banner 3 atau 4 gitu, terus bisa harga coret tanpa harus upgrade, tanpa harus bayar jadi power merchant atau apa. Nah, Tokped itu untuk lo bisa unlock kayak gitu lo harus bayar, atau yang itu yang ada berapa persen potongan gitu. Official sama power merchant. Kalau di Shopee itu dari kita masuk pertama tanpa bayar apapun, tanpa harus jadi Shopee Mall itu bisa semua banner. Bisa Oh, banner. bisa banner. Tapi nanti kan lama-lama kalau secara perform lo bagus, lo akan upgrade ke Star Seller. Iya. Nah, Star Seller itu bisa harga coret kalau masalah gitu. Nah, tapi untuk Tokped lo harus bayar. Jadi itu yang nggak enaknya juga. Jadinya kalau mau diskon manual tuh di Tokped diganti, karena dia sistemnya voucher. Bukan yang kategori ini diskon 20% terus udah di sistem. Makanya kalau Shopee itu enaknya kayak gitu. Nah, mungkin kalahnya di situ sekarang. Iya. Paham juga ya. Ngulik. Soalnya gue selain gue yang mungkin kalau gue selalu menempatkan diri gue sebagai konsumen juga kan. Gue kan pembeli barang juga. Jadi gue tahu, gue paham, gue nyamannya beli di mana. Akhirnya gue terapkan, gue jualannya gimana caranya supaya gue tuh kalau jadi pembeli itu nyaman gitu. Nah, senyamannya emang apa? Kan biasanya kalau nyaman itu adalah ya CS pasti ya, payment gateway. Nah, itu apa? After sales sih. After sales ya. Yang paling gue tuh paling kenceng gitu kalau lagi di grup, gue punya grup sales gitu. Kalau ada misalnya ada orang komplain di Shopee, kan gue kan buka semua tuh, gue ada Shopee, ada Tokped. Misalnya salah ngirim size atau apa, itu langsung gue buka di situ di grup, ini kenapa bisa salah segala macam. Terus kalau misalnya ada barang yang rusak, itu after salesnya 199 dia ya udah tuker aja nggak apa-apa. Toh yang rugi kan partner gue, dia kan yang punya pabrik. Jadi tinggal tuker barang baru gitu. Nah, itu salah satu privilege-nya gitu. Gue bisa langsung, lo yang produksi nih gitu. Karena barangnya ya QC ya, maksudnya. Nah, kalau misalnya kalau biasanya kan misalnya produksi sama orang ya kita, ya kalau udah di kita udah bilang oke, ya udah mereka udah nggak tanggung jawab lagi. Nah, kalau gue after salesnya sampai barang itu jadi sampah, ya gue tetap bisa klaim. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya, bener. Iya. Oh iya, itu ya, pabrik tuh begitu ya, kalau udah berpartner dengan pabrik ya. Ya. Enggak, berarti memang after sales ya. Terus kira-kira kasusnya apa lagi sih? Maksudnya gue nggak nyangka loh seorang Doichi Sadege itu sampai segitu confident. Lu sendiri tadi pegang ada chat-chatnya dari marketplace gitu. Kadang-kadang gue suka stres banget loh. Ya, jadi pernah baru-baru ini kan baru ada sale yang sampai all item 50% di satu hari yang si One Triple ulang tahun kan. Wah, itu kemarin dong berarti ulang tahun Maret 19 Maret kemarin. Itu satu hari itu ada sekitar 700 order. Mampus. Sedangkan orang gue cuma 3. Iya, tadi gue lihat. Satu admin sales, 2 orang gudang. Itu banyak banget yang ininya, banyak yang salah kirim lah segala macam. Kan gue baca tuh. Kadang-kadang gue kalau lagi sebel tuh kadang-kadang gue nggak gue kencengin juga gitu customer. Terus gue curhat sama si temen, udah mas udah nggak usah buka, lockout aja. Jadi selama seminggu tuh gue matiin tuh Shopee segala macam supaya gue nggak baca chatnya. Tapi ya udah akhirnya jadi setelah itu kebetulan juga barangnya habis dan gue nggak mau restock dulu sampai semua urusan yang kemarin itu udah kelar, semua barang kekirim, semua masalah udah selesai, baru habis itu kita mulai jualan lagi. Gitu. Jadi ada sekitar semingguan lah, minggu tenang yang nggak jualan tapi kita masih ngurusin order yang kemarin belum selesai itu. Iya, nggak nambah orang loh, pasti untuk itu. Iya, akhirnya ada kalau misalnya lagi ada acara-acara yang kira-kira ordernya banyak, outsource. Iya. Jadi udah kepegang orang. Iya. Tapi ini berarti kan diskon yang all item 550% ya? 50%.
dengan animo seperti ini lu kaget juga dong ya? Kaget lah. Gila, satu hari 700. Iya, pusing lah. Pusing orang 3. Orangnya 3. Itu baru satu hari. Jadi waktu itu emang seminggu diskaunnya, tapi 6 hari pertama itu up to 65. Oke. Tapi yang banyak diskon itu kayak tali sepatu, kaos kaki. Terus sepatu-sepatu itu ya 20%, 30% lah. Itu juga udah lumayan jadi apa istilahnya broken size pas di hari sale itu. Tapi begitu kita bilang gara-gara ayo dong diskonnya all item dong, jangan up to. Oh ya udah boleh, besok 50%. Lu iyain ya? Iya, besok gue sama tim campaign. Besok ya kita 50%. Oke, siap, ya udah segala macam. Itu dari jam 12 malam kan harga langsung berubah tuh 50%. Itu dari jam 12 sampai jam 12 besok itu 700. Teng masuk terus ya. Terus itu padahal size-nya juga udah yang sisa-sisa. Iya. Itu udah semuanya. Itu di semua platform, di semua platform. Oke. Semua platform. Dengan for stock itu terkontrol semuanya. Tapi ada miss juga ternyata karena jedanya itu benar-benar 0,0. Iya, sistem tuh. Jadi ada yang di sistemnya -2, -3 gitu akhirnya. Berarti konsumen ada bisa nggak dapet dong atau cancel order? Iya, akhirnya kita kirimin kaos kaki nih. Yang penting barangnya nyampe, dia bilang diiyain supaya nggak di cancel, tapi kita bikin PO baru buat dia. Di luar sistem. Ya jadinya lu dapat kaos kaki gratis. Iya. Yang penting itu prosesnya jalan tuh di marketplace. Udah canggih begini. Kak, saya pesen sepatu, kenapa dapatnya kaos kaki? Oh, berarti belum dia chat sama admin. Soalnya adminnya kadang-kadang masih suka sibuk. Oh iya, belum di chat. Atau kadang-kadang konsumennya yang nggak ngecek chat. Suka gitu juga. Iya, mungkin udah dibilangin tapi nggak. Iya, dia nggak terlalu tipe online terus gitu juga. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Iya. Kayak hantu. Iya. Terus udah ada rencana pengen kalau di Creo itu Sunday ya? Iya, Sunday. Dulu sih di situ sempat ada one trip line juga. Tapi consign ke Sunday. Kan padahal itu punya gue juga. Tapi kan beda manajemen. Iya. Terus ini punya pabrik juga nggak? Enggak. Kayaknya ada sih. Ada. Tapi nggak semua produksi ke dia. Iya. Salah satu partner gue. Bentar coba cek dulu. Tes nggak ada, jalan kok terus. Ya. Oh gitu, jadi berarti kan itu kayak sister company tapi irisannya di lu-nya doang, tapi tetap berbisnis doing satu sama lainnya kan ya? Iya. Oke, berarti di banyak sih pertanyaan frequently asked question, kenapa bikin merek baru untuk sepatu? Iya. Karena Sandi bukan brand sepatu. Dan gue memulai si One Trip Line ini sebagai proses belajar kan, gue nggak tahu apa bikin sepatu kan. Jadi gue nggak mau ngambil resiko. Ini company yang waktu itu udah berjalan 8-9 tahun, terus tiba-tiba beresiko karena gue tiba-tiba pengen bikin sepatu dan belum perfect juga gitu. Dan nanti konsumennya juga akan bingung nih sebenarnya bisnisnya kemana sih, nih mau ke sepatu apa ke ini. Sedangkan waktu itu gue lagi gencar-gencarnya pengen bikin sepatu, pengen bikin ini. Ya udah dipisahin aja gitu. Sandi itu udah 8 tahun sih. 10 tahun sekarang. Kan gue dari 2019 kan One Trip Line. Itu zaman Welcome to Sophomore bukan? Iya. Itu ya. Sophomore ya. 2008, 29 itu. Ini gue inget itu video klipnya Selama Engkau Hidup, itu gue make sampel yang gak dirilis. Jadi Sandi itu sebenarnya mulainya 2009, tapi mulai jualannya 2010. Jadi selama setahun itu gue cuma bikin sampel, gue kasih teman-teman, terus gue nyari vendor segala macem, ya buat branding aja selama setahun. Itu yang udah mulai ekstrim tuh. Jadi ya kita tuh pertama ketemu di Prambors sebetulnya. Di Prambors. Ya kan, Jericho udah lahir, udah lahir. Jadi maksud gue kan, gue itu 2008 nikah, 2009 gue ke Jakarta karena Prambors. Karena si Prambors Konstruktor itu gue diminta untuk membantu bikin merchandising, akhirnya bikin toko lah. Gitu kan. Kata-kata ketemu di situ lo zaman Alpha Records ya. Dan pas bini gue ngidamnya PWK, gue juga bingung. Dikaskin, gue bingung loh. Padahal udah nggak mungkin bentukannya gitu ya. Popang tuh nggak mungkin. Ini kahitna gitu, kebayang sih lo? Jadi begitu, gue beli tuh Welcome to Sophomore, gue ingat banget.
Terus ada lo kan ini apa namanya launching apa rilis gue lupa Astra Peraspera di Prambors itu kan. Bini gue ada jadi kau udah lahir. Nah di situ. Ketemu lagi kan. Ada fotonya tuh gue masih ada tuh. Kayak gitu. Banyak kita way back lah. Yang apa yang ayam-ayaman juga gue ada juga. Yang lo bikin ayam. Skenario. Oh iya. Iya ada ya. Ada. Terus gua dulu pernah bikin merchandise Piwi Gaskin. Bener. Bener, waktu zaman Alpha Records juga. Anjing banyak ya. Ya udah sih itu sih. Waktu zaman Tugas Negara Bos, lu sebagai influencer dari si Tokopedia, lu pakai baju susi. Saya ketemu sama Mas Wali Kota juga. Mas Wali Kota. Oh iya, balik lagi ke toko yang kita ngomongin tadi masalah channel distribusi ya. Nah, si Sunny Sneaker itu berarti si One Triple itu ibaratnya ada display di sana. Iya, tapi akhirnya nggak ada karena Kreo sepi. Iya, Kreo sepi dan waktu itu kita butuh stok banget. Jadi stok yang di Sunday dibawa ke sini, tapi belum ada masukin lagi ke sana. Oh, ya jadi mendingan dagang sendiri aja gitu ya. Sendiri di sini. Yang paling dekat ada di Bekasi, ada di tempatnya Joe. Terus ada itu di mana? Bekasi di Galaxy. Di Hits. Nggak tahu gue. Biasanya banyak di story waktu itu di Galaxy. Gue di Galaxy sih. Oh gitu. Ya bukan Galaxy. Bukan ya? Katanya lebih sana lagi. Joe itu Summerlin. Dia punya toko. Terus ada di Depok namanya Saint Mark Store. Dia salah satu ini juga apa reseller sandi-sandi. Oke. Nah kalau ini ada reseller atau apa istilahnya official retailer nggak di luar kota? Luar kota baru aja kerjasama sama Star Cross. Oke. Si Tebong itu kan punya 33 store ya. Di mana? Star Cross di seluruh Indonesia ada 33. Makassar, Bandung ada berapa? Banyak Tebong ya. Dan itu semua punya dia sendiri. Oke. Gedung-gedungnya itu aset-aset dia sendiri. Bukan sistem kerjasama ya? Bukan kerjasama. Ya udah akhirnya waktu itu ketemu di Jogja. Lucunya adalah dia ternyata salah satu investor brand sepatu juga, temen gue juga, Sam Barkley. Oke. Tapi setelah waktu pertama kali gue ngobrol sama Tebong sih dia belum, tapi akhirnya dia bisa announce itu pas kerja sama kita juga lagi jalan. Oh dia lagi diem-diem. Tahu ternyata gitu. Kemarin collab itu Sam Barkley dan Tebong kan. Nah jadi karena dia punya banyak toko, gue berpartner sebagai salah satu distributor. Si One Triple Nine. Jadi gue kirimnya cuma ke satu gudang doang, dia yang nyebarin. Iya. Gitu. Ke semua Star Cross. Jadi bukan distributor nasional ya. Enggak. Nah, jadi untuk toko Star Cross-nya. Ini ibaratnya kayak Circle K, lu mau masuk semua titik. Lu kirim ke satu gudang. Dan dia kan udah megang nih misalnya data-data customer-nya kira-kira yang laku price point segini tuh yang mana. Jadi ya udah gue udah percaya sama Tebong, gue cuman ngirimnya ke satu titik, dia yang distribusi. Tapi nanti bakal ada yang beda sih di Bali. Jadi One Triple Nine ini kalau yang di Bali lebih fokusnya ke skateboarding. Di sana partneran sama Yopi, terus ada anak-anak santai skate. Itu benar-benar bikin produk yang skateable. Berarti Yopi sebagai distributor yang di sana di Bali. Masuk-masukin ke Bali gitu. Ya Yopi lah ya, Bali ya. Dia yang megang Bali padahal orang Bandung. Bikin mana juga sekarang dia. Oke. Nah berarti nggak ada yang si model di Surabaya tuh yang sepatu semua tuh isi? Ada di situ ada di Neighborhood, terus ada di Solo itu ada 99 House. Di situ. Terus di Bandung ada ya namanya. Gue kurang hafal, cuman ada beberapa reseller. Oh kalau itu ada yang ngurusnya lagi? Atau tetap juga? Lah udah sama sales admin gue. Yang nanti makanya gue mau nambah sales manager yang lebih ngurusin ke situ. Lu pasti kan dari desain nih kan konsep yang 999 itu kan. Oh pabrik udah teratasi ya. Masalah pabrik udah teratasi ya.
marketplace tuh dengan segala kerumitannya sampai sekarang ke yang berarti kan pihak ketiga yang ada ya manusia juga nih, maksudnya kan ngobrol dengan toko itu kan itu harus sih manajer nanti. Nah berarti kalau misalnya ada toko Tebong Star-Cross yang ada di kota tersebut nabrak dong. Makanya ada ini juga ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya di Star-Cross itu ada reseller yang dia ngambilnya banyak. Jadi gue akan bilang ke Tebongbong pesanan-pesanan yang kan gue tahu tuh datanya. Kalau bisa yang ini nggak usah dijual di sana karena udah kuat sama si toko itu. Terus atau malah gue sama Tebong bikin yang kayak limited stock sama si Star-Cross-nya, special release sama Star-Cross gitu. Itu juga masih berjalan baru 2 bulan belum yang. Iya enak ngomong begitu punya pabrik. Kagak gue ngurusin sepatu itu, kayak itu gila loh perjuangannya. Iya, apalagi pabriknya bermasalah kan. Bisa menutup. Terus gue juga ngobrol sama si dari kosan berarti gue sempat podcast juga sama si Aminya bukan sama Ozom ya. Terus kan FYC kemarin baru dari situ sama Ucai. Emang problemnya adalah tempat itu. World Division pun udah. Sun Berkeley itu sebagian juga produksinya di tempat gue, di tempat partner gue. Tapi nggak semua. Oke. Itu PR sih bikin sepatu sih gila sih perjuangannya. Jor-joran juga. Iya, dan mereka kan pertimbangannya juga mereka harus punya backup pabrik lain karena kalau misalnya yang ini ngaret akan ngaret semuanya. Iya betul. Nah kalau gue ya udah itu doang. Yang kalau ngaret gue langsung marahin orangnya kenapa ngaret gitu. Anjing ya. Ngiri loh gue sih. Enggak, gue tuh gak kayak kita sebut sepatu kayak misalnya nih Kompas deh. Dia juga dengan cepatnya semua sesuai timeline loh, setiap sama 17 Agustus apapun gitu. Maksud gue ya karena gue tahu itu pabrik ya gitu. Makanya ternyata Waterplay juga seperti itu, makanya bisa seperti itu gitu. Iya kan? Kalau Kompas juga bahaya banget sih. Ada kan? Itu kayaknya semua sesuai timeline kalau gue liatnya. Ya iyalah ada. Tapi kalau dia kalau nggak salah SOP untuk pabriknya itu 4 bulan harus developnya. 4 bulan baru bisa rilis. Termasuk kan kayaknya si Sun Berkeley juga ada yang bikin di situ deh kalau nggak salah ya. Ya itu emang SOP-nya. Yang di Bandung. Apa yang di Tangerang? Bukan berarti Surabaya. Surabaya. Iya yang di Surabaya itu Needs juga. Dia itu SOP-nya 4 bulan. Jadi ya dari ngasih dari oke sampai bisa benar-benar dijual tuh butuh waktu 4 bulan. Kalau lu? Gue paling cepat itu kolaborasi sama Soul Vacation waktu itu sama Tirta. Yang mati yang glow-glowan ya? Iya, glow-glowan itu 2 minggu sebelum acara bikinnya. 2 minggu sebelum acara ya? Nggak, tapi proses si midsole ya, sebenarnya midsole yang glow itu itu sebenarnya sama dengan midsole biasa itu prosesnya lebih lama. Sebenarnya sama aja kayak sablon sih kan, itu kan dikasih lapisan kan. Nah kan kalau midsole atau outsole itu kan bahannya karet. Berarti dari karetnya harus disuntikin bahan itu supaya benar-benar. Ya berarti tambah proses masukin warna itu ya. Atau tetes darah manusia. Iya. Proses itu ya gitu ya. Tapi 2 minggu kejar ya. 2 minggu kejar karena waktu itu emang lagi develop itu. Terus yang paling dekat ada si Solveig, ya udah dimasukin ke situ aja gitu. Itu bikin berapa waktu itu? 150. Habis lah sih itu ya. Oh sama di Solveig itu Solveig juga kan. Yang kolaborasi sama Neighborhood. Toko Surabaya. Toko Surabaya bikin karena dia kan salah satu reseller juga. Dirilisnya juga di situ sold out 200 dan paling sebulan sebelumnya bikinnya. Gitu. Ya. Enak ya dagangnya ya Bapak ya. Nah tapi enaknya pas pertama kan kita masih belum kebayang ya kapasitas jualannya segala macem. Jadi pas awal-awal itu kita malah bikinnya stoknya terlalu banyak. Kuotanya ya. Kuotanya terlalu banyak. Jadi banyak
waktu itu kan masih belum banyak tipenya juga ya. Jadi Saga itu dibuatnya lumayan banyak tuh, satu warna tuh bisa sampai 300, 400, 500 per warna ya. Per warna. Jadi itu bukan sesuatu yang limited. Sedangkan sambil jalan kan gue selalu develop terus tuh. Nah, tiba-tiba ada seri ini jadi laku, tapi yang belakangnya yang duluan rilis jadi agak tersendat. Makanya kemarin itu Pastel tuh sekalian mau biar fresh semua stoknya. Kan itu kan jadinya utang juga kan. Gue kan harus tetap bayar si produksi yang banyak itu. Nah sekarang ini sebenarnya keuangannya baru sehat sekarang ini. Karena walaupun partneran kan tetap aja gue utang sama dia gitu. Jadi bayarnya mundur. Iya juga pusing. Gitu. Sekarang baru sehat ya. Baru sehat dan baru sama-sama belajar. Oh ternyata flow-nya tuh enakannya seperti ini. Terus warna-warna yang aman tuh warna ini. Terus kalau mau bikin warna yang agak-agak aneh, misalnya warna kuning yang ngedrain banget, udah kebayang berarti kuotanya amannya segini aja. Jadi sambil belajar. Dan ternyata sel itu bisa 700 langsung. Iya. Situ ya. Gara-gara itu sebenarnya pertimbangannya itu mau supaya stoknya sehat dulu. Iya sih benar. Bacanya stabil. Nah kemarin nih ya maksudnya lu sepatu ini kan gua nggak tahu ya. Kita jangan bilang inspirasi lah atau gimana. Intinya sih sebenarnya kalau gua ngeliat sepatu One Trip Planner memberikan sesuatu yang fresh, yang menampilkan di belantara skena sepatu ini tuh fresh. Sebenarnya freshnya itu bukan berarti gue nggak terinspirasi dari sepatu lain, tapi gue mungkin kalau orang nengok ke kanan gue nengok ke kiri, yang orang nggak lihat. Tapi malah akhirnya gue perkenalkan si apa yang bikin gue terinspirasi itu. Misalnya waktu itu gue bikin 754 dengan gili loop ya, dari tali kan beda tuh kayak biasanya. Itu kan gue ngelihat dari needles Jepang. Cuman gue bedain, ada beberapa titik yang gue bedain, dan di selebaran itunya gue tulis bahwa gue terinspirasi, dan intinya adalah lo tuh nggak bisa cuma ngambil inspirasi dari itu terus, banyak banget. Kalau lo mau nyari inspirasi lo banyak banget, lo tinggal tahu harus nengok kemana aja gitu. Ya nengok lo kayaknya nengoknya sampai ke glesep gitu. Orang lain nengoknya cuma segitu doang nih. Kalau mungkin glesep gitu kan. Gitu. Terus sampai akhirnya kan tali itu terus mulai velcro terus yang satu lembar nutupin itu loh. Iya. Itu yang 368 itu gue soalnya kalau orang atau sepatu bikin slip on kan pasti kayak gitu kan. Mau diapain lagi gitu. Jadi gue tutupin slip on, karet slip onnya itu di dalam, tapi ditutupin sama velcro di atasnya. Jadi itu sebenarnya tetap velcro, tapi itu slip on tapi velcro. Slip on tapi ada velcro dan segede itu tutupannya. Dan itu sebetulnya itu wadah, itu medium berkreasi juga. Tutup itu kan, lu bisa main-main di situ. Iya, itu pas pertama kali dibikin emang supaya ke depannya tuh kalau misalnya ada collab di situ tuh bisa banget. Betul banget. Sebenarnya sama aja kayak fans slip on juga kan, dia bisa banget kan digambarin kan, karena medianya gede. Tapi bentuknya tidak. Iya, ngerti sih maksudnya. Dan itu juga pas pertama kali keluar agak-agak works, karena ternyata untuk orang yang kakinya lebar, velcro-nya sering copot. Nah makanya dibikin V2-nya yang bagian dalamnya lebih lebar lagi. Jadi setiap kali gue bikin sesuatu terus ternyata ada desain flow gitu, gue akan bikin V2-nya. Kalau ini sepatu apa di depan? Ini gue kemarin lihat sama Iser juga sih. Iya, ini gue lagi develop sama si Iser. Iser tuh sebenarnya pengen banget bikin 420 kan. Woyo ya. Tapi kan bahaya, dan bahan hemp. Bahan hemp itu kan tricky ya, soalnya ada pasal di mana kalau lo jualan turunan dari ganja itu juga bisa kena pidana, kan bahaya. Akhirnya ngobrol sama Iser, gimana biar looknya kayak gitu, terus bisa narasinya ke arah sana tapi nggak ke situ. Akhirnya cari bahan-bahan yang agak-agak mirip karakternya. Ini kan bahan karunggoni ya. Literally karunggoni kan? Karunggoni. Terus yang ini karena sampel adanya merah, jadi gue pakai merah, tapi yang nanti rilis bakal hijau yang dipakai Iser.
Terus tagline-nya adalah Don't Panic, It's Organic. Lo yang bikin? Iser. Iser. Terus ya udah, terus lagi ngumpulin perintilannya. Tapi kayaknya nggak kekejar karena dia kan pengennya rilisnya kan 20 April kan, 4/20 kan 20 April bulan depan. 20 ya. Jadi kayaknya announcement-nya aja yang tanggal segitu. Tapi produksinya butuh sebulan atau biar nggak buru-buru lagi. Tapi udah ada bahan-bahannya dong. Bahan-bahannya udah, material udah. Yang nggak kejar adalah boxnya. Oh, aneh juga nih pasti boxnya nih. Iya, kalau secara sepatunya sih bisa aja gue. Iya. Rilis minggu depan juga bisa. Tapi boxnya itu nggak bisa. Nah, gue pengennya kan. Partner sama pabrik box. Jadi sebelum dia punya pabrik sepatu, dia itu orang printing. Oke. Jadi ini sebenarnya punya dia juga box apa bikin. Oke. Tapi dia udah nggak 100% di situ. Iya. Nah, project sama Iser tuh lumayan spesial buat gue karena Iser itu yang akhirnya Iser itu kan orang pertama yang kenalin gue sama si partner gue kan. Yeah. Jadi gue ada rasa berutang juga sama Iser. Waktu gue harus bikin sesuatu sama lo. Walaupun dia bilang santai aja, enggak beneran gue pengen bikin, tapi gue nggak pengen bikin yang cuman one off doang gitu. Jadi kalau emang mau bikin harus bener-bener kita pikirin dan harus bener-bener sesuatu yang kita berdua suka banget gitu. Dan kita bangga nulis itu. Maksudnya bukan berarti kalau merilis yang lain nggak bangga ya, tapi gue level gue untuk kolaborasi sama Iser untuk produk ini udah personal banget ya, karena ini rasa terima kasih gue ke dia. Bahkan bisa aja gue bilang sama Iser, udah semua penjualannya buat lo aja, tapi kan gue punya partner jadi nggak bisa. Ya bisa. Cuman gue benar-benar 100% gue percayain sama Iser, lo mau bikin apa, ayo gue kasih wadahnya. Oke. Soalnya kemarin tuh gue iseng stories kan, ketemu Iser kemarin kan, iseng stories udah. Nggak itu kenapa sepatu? Karena itu satu ya itu unik lah, sepatunya unik kan. Terus pas gue lihat si Karinggoni dengan si warna hijau itu keren. Gitu nggak. Ya gue nggak tahu, ini merah gue tergolong biasa aja. Iya karena adanya merah. Iya. Nah kalau yang pas yang hijau nih cocok, cakep juga nih gitu kan. Gitu sih pas kemarin gue lihat makanya gue stories pas ke mukanya dia gini doang dia standar. Sampai ada yang nyomot tuh dari apa tuh IG orang. Oh iya sering banget kayak gitu. Kalau ada barang-barang bocor di ini. Nah itu Iser tuh salah satu orang yang ngajarin gue untuk bersabar untuk posting juga. Jadi gue sering banget kan lagi di pabrik nih develop apa, terus gue posting, terus biasanya dimarahin sama lo apaan sih, jangan diposting. Terus 2-3 hari setelah itu ada satu sepatu yang bentuknya kayak gitu, rilis duluan. Nih gue bilang apa, belum tentu juga ngikutin gue, tapi ini mirip banget loh kata dia gitu. Jadi janganlah kalau misalnya posting, ntar aja kalau mau ini. Iya. Diatur tangan lainnya. Yang duluan biarin Tirta aja lah. Ya kan? Itu udah kerja dia maksudnya itu. Tirta aja yang duluan mah. Gitu. Terus kalau berarti gini, lu kan mau bikin sama Iser. Terus si regulernya si One Triple Nine sendiri ada yang baru kah atau? Ada, jadi si artikel ini emang ada versi general release-nya. Cuman kalau yang sama Iser bahannya beda, terus packagingnya beda sekarang. Oh jadi bikin siluet baru ya hitungannya ya? Enggak sih. Enggak juga. Emang siluet baru, tapi pertama kali gue rilis, jadi emang Iser udah suka banget sama yang ini kan. Ini kan tadinya kan gue bikin pertama waktu itu gue develop beberapa siluet buat Dickies. Jadi semua bahannya itu dari bahan Dickies. Terus lagi proses approval di US, tapi itu proses yang panjang banget. Tapi ya salah satunya si ini yang siluet ini. Nah, dia suka banget. Terus gue bilang ya udah nanti sespesial itu Iser sampai mau gue keluarin sebelum ininya rilis. Sebelum si versi regular rilis. Gitu. Tapi Karinggoni itu nyaman. Kan dalamnya masih ada ini lagi, lapisannya lagi. Dilapis lagi ya? Dilapis lagi. Ini kalau Karinggoninya rusak, dalamnya kanvas. Oh. Jadi nggak bolong. Kalau kena rokok bisa habis ya? Bisa bakar. Tapi mungkin nanti malah bisa dijadiin aneh-aneh gitu. Iya, kayak denim gitu. Bisa dirusak lagi.
Keren sih yang hijau. Iya. Itu juga hijau juga idenya si Isar juga. Karena dia emang ya pengennya kan herbs. Iya. 420 jelas. Jadi kalian berdua suka 420? Waduh. Terus sih kalau si Sunday itu ya, itu infonya masih jauh mana nih? Maksudnya gitu loh. Secara apa ya? Branding lu memang kita tahu nih, lu nih Sunday nih ya. Tapi kayaknya sepertinya lebih gencar kepada si One Triple ini gitu. Enggak juga sih, sama aja sebenarnya. Si Sunday itu emang gue creative director dan itu sebenarnya untuk sebuah brand itu sebenarnya jabatan yang paling tinggi karena gue yang in charge sama gimana produknya keluar di luar gitu. Tapi urusan finance, urusan vendor, terus bayar ini bayar itu gue udah gak pegang lagi. Dan emang sebaiknya kayak gitu, jadi gue konsen dibikin produk aja. Kadang-kadang gue kalau misalnya ikutan meeting gitu, lagi meeting finance, ngapain Pak datang Pak? Pusing-pusingin aja gitu. Oh ya udah nggak datang gitu. Gitu. Tapi secara ownership gue masih owner banget. Gue masih ibaratnya apa istilahnya kalau terbanyak majority. Gue masih majority. Oke. Jadi saya masih majority ya. Masih majority. Nah, kenapa tadi gue lari ke sana? Karena gue bingung ngatur waktunya gimana sih mikirnya itu sih. Nah, sebenarnya lebih enak karena ngerjain semuanya termasuk yang Isar ini gitu. Workflow-nya Sunday itu kan kalau mau bikin satu koleksi itu setelah keluar udah buat 6 bulan. Oh, oke. Jadi begitu gue udah kasih semua materi, udah semua konsep, terus udah gue brief sama desainer turunannya juga, ya gue nganggur dong. Waktunya banyak, ya udah bikin main. Mikirin lagi gitu kan. Tapi gini, dalam-dalam dan enaknya adalah ini dua hal yang emang konsepnya beda. Yang satu es krim santai hari Minggu kucing, yang satu lagi ya sepatu yang culture-nya juga beda sendiri gitu. Oke. Yeah. Dan bisa juga nanti di-collab-in bisa. Iya. Belum lagi ini Wiga Skin. Iya, Wiga Skin. Enggak, gue gak kebayang aja hari-harinya gimana. Gue pengangguran sebenarnya. karena kalau gue bukan pengangguran gue gak akan bisa ngelakuin ini semua. Tapi karena nganggur ini jadi pekerjaan, gimana ya? Pekerjaan gue adalah nganggur. Karena gue nganggur banyak waktu, jadi gue banyak yang bisa gue bikin. Nah, kalau lu mengkonsep ya, itu di rumah kah atau gimana? Bisa di mana aja. Bisa di mana? Tapi paling banyak emang di rumah. Makanya gue kalau di rumah tuh punya kayak man cave lah. Iya. Gue di atas kamar gue tuh ada satu studio yang di situ bisa gue buat desain, buat bikin musik, buat nonton segala macem. Ya, gue bisa ngerjain semuanya di situ. Dan kayak kantor ini kan bikin kayak cabang man cave gue gitu. Ada studio di sini, terus di Sunday ada studio buat podcast juga. Lo ada podcast di sana ya? Waktu itu bikin konten di situ beberapa episode, 10 episode. Maksudnya itu berarti udahan atau mau lanjut lagi? Belum lanjut lagi. Buat video tapi. Oh, ada video. Jadi emang dibikin supaya kantor atau toko itu multifungsi. Iya, benar sih. Kuncinya adalah gue harus nganggur, nggak boleh punya pekerjaan. Kalau nggak gue nggak bisa ngerjain ini. Jadi sistemnya dibalik. Kalau misalnya gue punya pekerjaan gitu yang udah ada jadwalnya, gue nggak akan bisa ngerjain itu semua. Tapi kalau gue gimana ya? Ya gue bisa hidup juga karena akhirnya gue bisa ngejalanin ini semua karena gue nganggur. Iya itu emang itu emang aneh gitu ya. Jadi nih orang ke kanan tuh ke kiri tuh ini gitu kan. Kalau tapi di root bener. Iya. Oke. Itu kayak di belakang tuh ada box Geofmax. Iya nih. Nah, itu lagi develop juga collab. Nah, gue punya brand sepatu, gue punya brand clothing, itu nggak menutup diri gue untuk kolaborasi sama teman-teman lain karena emang menurut gue selama konsepnya nggak tabrakan, semuanya bisa dikolaborasikan gitu. Nah, Geofmax ini tagline-nya adalah not the same. Jadi gimana kami berdua, Geof sama gue, bikin satu produk yang mirip apa ya, tapi bukan. Coba dibuka di salah satu boxnya tuh yang paling atas. Bukan tapi bukan.
kayak mirip. Ini mirip tapi apa ya? bukan. Tapi bukan. Ini emang bukan itu Lake. Bilangin Geoff. Terus logonya tidak sama dengan not the same. Ini kayak mana tidak? Oh ini. Nah itu konsep not the same itu emang ini. Kalau di Filipina undefeated. Iya, tapi bukan. Oh, bukan. Iya. Terus apa lagi? Ininya nih, ini kayak Nike apa yang kayak gini ya? Sacha ya? Bukan. Bukan. Ada sih gue lupa. Tapi ada ya kayak Nike kayak gini. Tapi bukan. Tapi bohong. Kayak ini, tapi enggak gitu. Jadi pengen emang yang paling gampang adalah kalau misalnya mengomentari mirip sesuatu. Iya. Tapi emang gitu konsepnya. Dimiripin tapi nggak mirip. Dibedain tapi mirip sesuatu. Familiar gitu. Rumusnya begitu. Iya. Akhirnya itu yang jadi si campaign-nya. Kita nggak ngeklaim ini original, tapi ini bukan itu. Iya. Jadi bahan apa sih sebutannya? Nylon ya. Gue juga tadi baru mikir. Nylon. Ini sebutannya warna apa? Apa ya, beach? Iya, ini ya. Iya. Dia ada. Jadi lu berapa warna nih keluar? Ada 5 artikel. Oke. Ada yang warna biru, navy, ada merah, hitam. Gitu. Terus lagi mau jalan sama Lik juga. Jadi emang gue suka banget sepatu, gue suka banget development. Terus satu hal penting yang kalau gue lagi ketemu sama misalnya meeting waktu itu sama Brodo, gue jalan sama Brodo, gue jalan sama Geoff, gue jalan sama Lik. Syaratnya kalau mau collab cuma satu, gue nggak bisa eksklusif karena gue suka banget sepatu dan gue pastikan setiap sepatu karakternya akan berbeda. Itu layanan bukan jual dan Doci Sadega. Jadi teman-teman pelatih di sini masih dan nggak maksudnya ya karena lu suka sepatu ya ini bisa eksklusif ya. Tapi memang bisa garanti memang berbeda satu sama lain. Ya gue pasti kan akan jaga itu ya. Ngejaga. Dan gue juga gue akan ngelihat karakter setiap brandnya juga. Cocoknya kira-kira kalau kalian gimana? Kayak Silly kan lebih sporty, berarti gue bikinnya yang lebih performance juga. Itu berapa lama sih kalau sport begini? Dia agak lama karena bahan nylon ini kan lumayan apa ya? Sulit, jarang dibikin sepatu gitu. Ini sampai 3 kali R&D nih. Setahun lah, dari tahun lalu kok gue ini. Baru dirilis sebulan depan atau 2 bulan lagi. Oke, keren nih. Keren. Berarti akan rilis kapan rencananya? Paling lama 2 bulan lagi. Berarti habis lebaran dong? Habis lebaran ya. Oke. Data yang podcastnya berarti. Terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Terima kasih udah mampir ke Bintaro, kantornya Waterfall 9 yang kemarin ngirim sampai 700 box gitu ya kan. Kelimpungan orang-orangnya gitu kan. Dan kalau gua lihat ya kan sukses terus, lancar PWGAS ini juga, seri ini juga, Waterfall ini semua collab-collabnya juga. Terus tetaplah nganggur ya sih. Ini satu pesan yang menurut gue positif. Kalau misalnya lo nganggur, ya jangan nganggap itu jadi sesuatu yang negatif terus. Karena kalau lo nganggur lo bisa bikin macam-macam. Iya benar. Dan semua yang gue lakukan, semua yang gue bikin itu bisa karena gue nganggur. Siap. Oke, thank you banyak ya. Terima kasih ya. Dadah. Swellcast.